Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah dan juga jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kesempatan dan juga kesehatan. Ya, dua nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu dengannya. Maka bersyukurlah kita ketika kedua nikmat yang luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadirkan pada diri kita dalam ketaatan dan dalam amal saleh, utamanya di bulan yang mulia ini. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah jami'an. Kemarin kami punya hajat di salah satu toko membeli keperluan. Ya, ketika keluar dari toko ada yang menjajakan nasi bulu, ya, atau nasi jaha. Ya, di Haji Deden ya. Ada jemaah masyaallah. Nasi bulu. Ternyata dia bukan hanya sekedar menjajakan nasi jahanya atau nasi bulunya, sekalian testimoni. Barani, masya Allah. Artinya dia meyakinkan ini nasi jahe ini enak. Astagfirullahaladzim. Sambil dengan bangganya ini, mungkin kalau orang Kristen atau non Muslim mungkin sudah diborongi ya, sudah dieksekusi. Tapi yang sangat disayangkan dia Muslim, pasti Muslim ya, orang Gorontalo. Ya. Kemudian dengan bangganya. Namun hal yang dalam kondisi seperti itu, tentunya dalam hati kita sebagai orang yang beriman harus hadir pengingkaran, ya, walaupun tidak dalam bentuk tindakan, walaupun tidak kekerasan atau dengan lisan sekalipun, tapi paling tidak fa biqalbihi, mengingkarinya dengan qalb, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, meskipun itu iman yang terendah. Tentu marah dan juga harus diingkari. Jemaah sekalian, orang tersebut dengan bangganya, senyumnya dan juga sambil tertawa, namun pada hakikatnya ada organ yang menjerit. Pada hakikatnya hati kecilnya menjerit. Iya. Karena hati ini disiksa dengan kemaksiatan. Iya, disiksa dengan kemaksiatan. Sebaliknya jemaah sekalian, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi yang letih, capek, fisik kita mungkin tersiksa, tapi kita merasakan kebahagiaan, ketenangan dan suatu nikmat yang luar biasa. Dan itulah yang dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi minan na'im wal 'aish." Sekiranya raja-raja, jangankan rakyat biasa seperti itu menjajakan, dia bukan penjual tapi orang yang dekat situ. Jangankan orang seperti itu, muluk, raja-raja, wa abnaul muluk, anak-anak raja, mengetahui kenikmatan yang kita rasakan jemaah sekalian, berada di sof-sof salat, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, mendengarkan lantunan Al-Quran, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, berdiri lama dalam qiyamul lail kita. Kita merasakan betapa nikmatnya hal ini, dan ini diketahui oleh mereka, para raja-raja dan anak-anak raja. Maka mereka akan merasakan iri, ya, dengan apa yang kita miliki, yang kita rasakan. Dan ya, hasad tersebut, karena saking hasadnya la jaladu nabil suyuf, maka pasti mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Karena hasad. Ya, mereka ya merasakan betapa nikmatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya ketika kita melihat orang seperti itu tersenyum, bahkan mungkin tertawa, tapi sebenarnya dia menjerit. Ya, kita mungkin mengantuk, capek dan lain sebagainya, tapi ya rasa ngantuk, capek dan juga letih, bahkan mungkin tadi lapar dan haus, dahaga dan segala yang kita rasakan dari prosesi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ya pergi, dan yang tersisa adalah pahala serta ya kebahagiaan, ketenangan di dalam hati. Dan inilah jamaah sekalian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kenikmatan hidup kita ini atau surga duniawi yang hakiki ini itu didapatkan melalui zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu tatma'innu, hati mereka tatma'in, ya, tenang. Dengan apa? Apakah dengan tersedia segala apa yang diinginkan, ya, apa segala yang ingin dilakukan, bermaksiat, ya, menjauhi batasan-batasan, ya, agama, ya, dilanggar semua aturan-aturan agama. Lalu kemudian dengan bangganya dan dengan senyumnya yang lebar mengatakan, ya, inilah saya, ya, bisa melakukan ini, ya, melakukan apa yang berbeda dengan kebanyakan manusia di saat orang berpuasa, ya. Apakah seperti itu? Tentunya tidak, jemaah sekalian. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian ditekankan lagi, ingatlah, ya, ingatlah bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Maka ya jemaah sekalian, ya, ini hal yang ya mungkin kita akan temui di hari-hari semakin Ramadan berkurang, ya, bahkan ketika sudah mendekat ya hari 10 hari terakhir, maka kita akan melihat, menyaksikan betapa ya banyaknya hati-hati yang menjerit, ya, menjerit karena tuannya ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita insyaallah ya hati kita senantiasa merasakan kebahagiaan, ketenangan, semerbak dan berkah, ya, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ya mengakhiri Ramadan ini dengan rangkaian amalia Ramadan, ya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati kita, maka tidak akan mungkin hati ini akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan, ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan sekali lagi terus kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang telah kami persembahkan, ya, khususnya di bulan yang suci ini, ya, dari beberapa hari yang telah terlewat, ya. Sekecil apapun dan sebesar apapun yang telah kita lakukan, kita berharap semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan, ya, kelalaian dan kekurangan di hari-hari yang telah lewat. Mungkin ada target Al-Quran yang tidak terpenuhi karena ya kondisi, keadaan yang menuntut kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkannya. Sembari kita terus berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah,
ya a'inna, bantulah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, khususnya syukur nikmat atas bulan Ramadan, wa husni ibadatika, dan semoga Allah bantu dan tolong kita untuk bisa beribadah sebagus mungkin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikuti Gebiar 100 Umroh Kapal Api. Miliaran hadiahnya. Insya Allah bisa umroh.